Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan tentara telah dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan yang berkobar di selatan Albania, dekat perbatasan Yunani, di tengah gelombang panas yang melanda wilayah Balkan. Kondisi cuaca ekstrim dengan suhu tinggi telah memperburuk situasi, membuat upaya pemadaman api menjadi sangat menantang. Kebakaran hutan ini telah menyebabkan kerusakan luas pada vegetasi dan mengancam beberapa permukiman di wilayah tersebut. Pemerintah Albania telah mengerahkan sumber daya tambahan untuk membantu dalam upaya pemadaman, termasuk helikopter dan pesawat pemadam kebakaran, guna mengendalikan api yang terus menyebar. Penduduk setempat dievakuasi dari daerah yang terkena dampak untuk memastikan keselamatan mereka. Banyak dari mereka yang kehilangan rumah dan properti, sementara lainnya berlindung di tempat penampungan darurat yang disediakan oleh pemerintah. Tim medis juga berada di lokasi untuk memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami cedera atau masalah kesehatan akibat asap tebal. Gelombang panas yang menyapu Balkan telah memicu kebakaran hutan di berbagai negara di kawasan tersebut, termasuk Yunani dan Makedonia Utara. Para ahli iklim memperingatkan bahwa frekuensi dan intensitas kebakaran hutan kemungkinan akan meningkat di masa depan akibat perubahan iklim. Pihak berwenang terus berupaya mengatasi kebakaran ini dengan cepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga keselamatan warga. Asap tebal mengepul setelah serangan Israel terhadap desa-desa di sepanjang perbatasan Lebanon, menyusul roket yang ditembakkan oleh kelompok militan Hizbullah melesat menuju dataran tinggi Golan yang dianeksasi Israel. Insiden ini menambah eskalasi konflik di wilayah tersebut, yang sudah memanas sejak pecahnya perang antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober. Perbatasan Lebanon-Israel telah menjadi saksi baku tembak hampir setiap hari antara tentara Israel dan kelompok militan Hizbullah Lebanon, yang merupakan sekutu dekat Hamas. Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan pecahnya konflik yang lebih luas, mengingat kompleksitas politik dan sejarah panjang permusuhan di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan.
Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі, я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи, ну всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help. But I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas.
among the chaos, dust, and debris. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses.